saya merasa egois sekali sebagai makhluk sosial ya, karena saya kok hanya sibuk ngurusin keluarga, pekerjaan, ada rasa gelisah lah gitu ya di hati karena kok hidup kok gini-gini aja ya. Saya manfaatnya apa nih gitu kan untuk banyak orang sebagai makhluk sosial. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, yaitu Wawancara Khusus Perspektif Baru. Tentu saja bersama host favorit Anda juga, yaitu saya, Hayat Mansur. Sahabat Perspektif Baru, momentum mulai berakhirnya pandemi COVID-19 idealnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kondisi perekonomian global yang tetap lesu bahkan menurun akibat banyak ketidakpastian membuat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak mudah. Dalam kondisi seperti ini, kegiatan berbagi menjadi sangat penting dan perlu ditingkatkan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan untuk membantu satu sama lain. Hari ini kami akan mewawancarai Ibu Fitriana Damayanti atau yang akrab dipanggil Vivi yang menjadi pendiri dari komunitas Lebah. Halo Bu Vivi. Halo Pak Sehat Hayat selalu. Mansur, iya sama-sama. Terima kasih sudah menganggap saya pantas untuk diwawancara. Ah, karena aktivitas Anda di komunitas Lebah. Oh ya, komunitas Lebah itu apa ya, Bu Vivi secara singkat? Iya, Komunitas Lebah itu adalah kami pegiat sosial yang benar-benar relawan. Artinya karena relawan itu kan ada yang berbayar dan tidak berbayar ya. Tapi kalau kami pure, insya Allah niatnya memang untuk bersama berbagi peduli di bidang pendidikan dan kesehatan. Ceritanya Oke, gitu. sahabat perspektif baru dan juga Bu Vivi. Saat ini banyak perusahaan besar tidak kuat menghadapi kondisi perekonomian global yang sedang lesu atau menurun. Nah, Mhm. dalam kondisi seperti ini tentu saja kepedulian sosial sangat penting dan perlu ditingkatkan. Nah, selama ini kami melihat komunitas Lebah aktif melakukan kepedulian sosial. Nah, apa yang melatar belakangi Anda dan lembaga yang Anda dirikan ini untuk melakukan kepedulian sosial? Iya, baik. Oke. Kalau dari saya pribadi, kenapa saya jadi berniat membuat komunitas ini? Karena waktu itu tuh saya kan komunitas Lebah berdiri tahun 2008. Ya, saya merasa egois sekali sebagai makhluk sosial ya, karena saya kok hanya sibuk ngurusin keluarga, pekerjaan, ada rasa gelisah lah gitu ya di hati karena kok hidup kok gini-gini aja ya. Saya manfaatnya apa nih gitu kan untuk banyak orang sebagai makhluk sosial. Jadi pada saat itu dengan 3 orang teman mendirikan komunitas lebah, lalu dua pendiri ada kesibukan masing-masing. Jadi alhamdulillah saya diketemukan dengan Bizers. Kami menyebut relawan lebah itu Bizers karena dari lebah jadi jadi Bizers. Bukan Uh, buzzer yang suka nyarin berita hoax itu tapi ya? bukan buzzers ya, beda hati-hati nih. Oke. Jadi Bizers ini dipersatukan, saya dipersatukanlah sama Allah. Meskipun dalam kondisi apapun, kita berusaha untuk tetap bersama berbagi peduli karena Bizers ini semuanya adalah pekerja. Jadi alhamdulillah saya juga salut kepada anggota saya karena meskipun sibuk kerja, sibuk ngurus keluarga, tapi masih meluangkan waktu untuk ngurusin Nah, kegiatan-kegiatan dari kami. 2008 sampai dengan sekarang, apa saja kegiatan kepedulian sosial yang telah dilakukan oleh komunitas Lebah ini? Oke, kita kan fokus tadi ya di kesehatan dan pendidikan. Kalau kesehatan, kami yang terbaru adalah mendirikan MCK umum dan sarana air bersih di Tenjolaya, Bogor. Jadi ada sekolah madrasah yang memang masyarakat sekitarnya juga masih belum banyak yang punya kamar mandi di rumah. Jadi di sekolah itu juga banyak muridnya yang kebetulan juga banyak duafanya. Jadi kita buat di sana itu untuk kesehatan dan sebetulnya sebelum pandemi kami rutin ada namanya Sehat Milik Semua SMS. Tapi karena pandemi kita stop kegiatan tersebut. Lalu pada saat itu sisa obat yang ada kami kirim ke Maluku Tengah. Kebetulan ada relawan kami yang waktu itu bertugas sebagai dokter di sana.
Lalu untuk pendidikannya kami ada awal Januari ini kami baru berkegiatan untuk cerdas tanpa batas. Jadi kalau cerdas tanpa batas itu adalah kita mensupport rumah baca yang ada di pelosok yang akses untuk membeli buku juga susah, ke toko bukunya susah, daya belinya juga susah. Jadi kita karena kami pikir cerdas itu hak semua orang dan semua warga negara Indonesia. Jadi kami membuat nama Cerdas Tanpa Batas. Itu yang baru ya, yang baru Januari ini. Bu Vivi, Anda tadi fokus kepada dua sektor atau dua bidang, yaitu kesehatan dan pendidikan. Mengapa difokuskan kepada dua bidang itu? Kan mungkin ada juga yang bertanya, kenapa tidak ke pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil atau ke UMKM dan sebagainya. Saya juga melihat kemampuan yang kami punya ya. Kalau untuk mengelola artinya kita ini memang tidak punya kemampuan dan tidak punya cukup waktu kalau harus memaintain kegiatan secara terus-menerus misalnya tadi ya pemberdayaan gitu. Jadi kami pikir daripada tidak melakukan apapun sama sekali, lebih baik hanya dua sektor itu yang kami mampu, yang kami rasa kami juga sanggup dari segi waktu dan semuanya untuk melakukan, maka kita hanya memilih dua itu. Dan supaya lebih fokus aja sih sebetulnya. Dari mana dananya? Karena pasti semua kegiatan memerlukan dana. Dan Betul. ini adalah lembaga nirlaba. Ya. Jadi dari mana untuk membiayai kegiatan tersebut? Iya. Nah, jadi alhamdulillahnya kami selama ini kita sebut donatur lebah itu dengan sahabat lebah. Jadi alhamdulillahnya kami sudah punya sahabat lebah setia yang ya saya percaya dengan kekuatan silaturahmi dan kekuatan jempol. Mainkan medsos untuk hal yang baik. Jadi mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Jadi selama ini alhamdulillah sih Allah cukupkan aja itu ya dengan kekuatan jempol gitu. Dan silaturahmi sih pastinya. Apa program unggulan selain MCK umum dan sebagainya? Dan apa manfaat yang diraih oleh masyarakat? Kalau untuk kesehatan, kami sebetulnya hanya ada dua ya. Tadi sehat milik semua dan MCK dan instalasi sumber air bersih. Tadi di awal saya sudah sempat katakan karena pandemi, jadi kami memutuskan untuk menghentikan program sehat milik semua karena ya berbagai kendala ya gitu. Lalu obat-obat juga sudah kami kirimkan ke tempat yang lebih butuh. Jadi untuk sementara itu benar-benar stop. Nah, yang masih Bentuknya apa berlanjut sih tuh, Bu? Sehat milik sehat semua milik itu? semua. Apa Jadi gini, pembagian obat atau pengobatan no, gratis? ya pengobatan gratis tepatnya. Jadi kami membawa tim dokter ke tempat yang apa kriteria tempat bisa kita jadikan kegiatan SMS itu adalah tempat yang jauh dari puskesmas. Kalaupun ada puskesmas pembantu, pustu itu tidak buka setiap hari, artinya mungkin berbeda di setiap wilayah ya. Tapi yang sudah pernah kami lakukan adalah tadi pustunya tidak buka setiap hari dan atau jauh dari pustu, artinya akses untuk berobat masyarakat itu sulit gitu. Jadi kami membawa tim dokter, lalu kami juga membawa obat-obatan dengan tentunya ada relawan apoteker. Lalu di situ kami memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan ya kesehatan haknya untuk sehat dan obat secara gratis ya, benar-benar gratis. Kami tidak memungut biaya apa. Nah, dari mana Anda tahu bahwa lokasi itu masyarakat di situ membutuhkan layanan rumah sakit Oke, atau layanan kesehatan? iya. Jadi di setiap kegiatan kami tentunya ada survei. Selain survei, jadi gini, bisa dua ya cara. Ada kita teman yang tinggal di sana atau saudara atau apalah gitu ya, ada informasi bahwa tempat ini butuh gitu. Lalu akan kita survei dan apakah benar kita juga cek oh puskesmasnya berapa jauh nih dari sini gitu kan. Terus kondisi masyarakatnya gimana. Atau kita kadang-kadang langsung aja. Jadi kita sudah punya peta ini oh tahun lalu SMS tuh di daerah sini, berarti coba kita yang lawan arahnya. Lalu kita searching dulu wilayah itu gimana ya statusnya gitu kan. Lalu ya kita harus tetap harus survei gitu Pak caranya Oke. setiap kegiatan. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sana atau dari komunitas juga mendapatkan manfaat apa? Apakah mengetahui bahwa tingkat kesehatan di sana bagaimana? Kalau manfaat dari masyarakat sih yang sudah-sudah ya mereka ya tentunya berterima kasih karena bisa langsung bertemu dengan dokter, langsung mendapatkan obat gratis pula dan tidak jauh perginya. Karena kadang-kadang oke obatnya gratis atau apa kalau ke puskesmas ya, tapi biaya atau ongkos dari rumahnya ke puskesmas itu jauh. Nah, ini sementara
Kalau di yang sudah-sudah mereka merasa terbantunya selain obat dan pemeriksaan kesehatan gratis tadi karena jaraknya bisa mereka jalan kaki atau masih naik motor yang tidak terlalu jauh gitu loh. Itu sih. Tapi kalau bagi kami manfaatnya apa? Tentunya banyak sekali karena dengan melihat mereka senyum bawa pulang obat aja itu udah bikin kami happy. Oke, nah bicara masalah kesehatan kan ini tidak bisa kegiatannya hanya sekali ya Bu ya. Betul. Artinya ketika berkunjung, oke, Mhm, pengobatan, tapi mhm, kan mungkin ada yang harus diobati beberapa kali dan mhm, sebagainya. Nah, mhm. eh, apakah di setiap kegiatan itu di suatu daerah hanya sekali aja atau rutin di setiap misalnya 3 bulan sekali datang ke situ atau 6 bulan sekali? Oh, enggak, kita memang hanya satu kali. Jadi lebah itu memang seperti tadi yang saya bilang kita nggak punya kemampuan untuk memaintain bolak-balik ke situ karena sudah ada apa namanya program tahunan. Jadi kami memang hanya berkegiatan satu kali, tidak ada untuk selanjutnya nggak ada. Kalaupun misalnya orang ini perlu, ya kita hanya jelaskan bahwa ini Bapak masih perlu ini dan silakan ke puskesmas gitu sih. Nah, sekali lagi mengenai biayanya dari mana, Bu? Karena kan penyediaan obat, mungkin kalau dokter ya mungkin ada yang bersedia free ya, tapi kalau obat kan nggak ada yang free, Bu. Iya. Nah itu ya, alhamdulillah tadi kekuatan dari sahabat lebah semua untuk beli obat, untuk dana. Jadi caranya kami adalah tadi ya, setelah survei, kami bikin proposal, lalu kami akan posting di media sosial kami. Terus ya, alhamdulillah berdatangan deh itu rezekinya untuk kegiatan yang akan kita lakukan gitu loh Pak. Jadi di belakang kami tidak ada perusahaan besar yang selalu kasih dana CSR-nya misalnya. Itu nggak ada, belum ada yang tetap ya. Berapa jumlah komunitas lebah ini, Bu? Anggotanya, Anggotanya? Ya. anggotanya kurang lebih sih 30 kayaknya ya sekarang. Karena ya seleksi alam lah ya, ada yang baru melahirkan, ada yang apa gitu. Tapi sekarang sih yang ya yang aktif kira-kira sekitar 30 orang. Oh, berarti semua dana kegiatan dari mereka itu 30 itu. Atau Hmm, ada donatur lain? bukan, sahabat lebah adalah donatur lebah yang di luar kami, di luar Oh, Bizers. oke. Ya, jadi semua Bizers ini kan punya pertemanan nih, ya. Hmm. Jadi saya minta setiap ada kegiatan tidak hanya diposting di media sosial komunitas lebah saja, tapi di media sosial masing-masing Bizers supaya semakin banyak yang baca, semakin banyak yang tergerak hatinya, dan semakin banyak yang membantu dan terbantu. Nah, Gitu. untuk kegiatan yang kesehatan ini sudah di beberapa titik saja. Apakah hanya di Pulau Jawa saja atau sudah menjangkau pulau-pulau lain? Kalau untuk sehat milik semua memang hanya di Pulau Jawa aja, karena memang tadi ya kita kan membawa apa namanya dokter juga tenaga medis gitu dan kami belum sanggup kalau untuk keluar Pulau Jawa sih. Hmm. Artinya di Pulau Jawa pun masyarakat untuk terhubung atau mengakses layanan itu masih banyak yang sulit ya. Iya, iya. Contoh ya, ini tetangga kita aja Bogor, itu kan Bogor gitu ya, kedengarannya deket banget gitu. Tapi kenyataannya memang kalau kita lebih masuk lagi, itu kan sangat luas dan masih banyak yang pedalaman ya sebetulnya. Gitu sih Pak. Cuma banyak yang kita nggak tahu aja, karena orang mikir Bogor, oh Bogor, oh oke udah bagus. Iya kotanya, tapi Kabupaten Bogor itu kan luas sekali. Bu Vivi, tadi juga salah satu bidang fokus kegiatan komunitas lebah adalah di sektor pendidikan. Salah satu program andalannya adalah Cerdas Tanpa Batas. Sangat menarik karena pemerintah juga sudah mempunyai program ya sebenarnya pendidikan apa wajib 9 tahun atau 12 tahun gitu, di Iya. beberapa daerah. Nah, apa yang membedakan program ini dengan program pemerintah? Oke, jadi cerdas tanpa batas itu kita, kalau tadi kan oke pendidikan wajib ya. Kalau kami buku-buku yang kami bawa ke rumah baca di pelosok yang memang butuh bantuan itu dari anak-anak sampai dewasa. Jadi jenis bukunya juga bermacam-macam, ada agama, ada keterampilan, ada hobi gitu. Jadi kami sebenarnya menyasar selain generasi mudanya, ayo yuk kita mulai baca karena sekarang juga kan pemerintah sedang menggalakkan literasi ya. Kami ingin lebih banyak anak yang gemar membaca, jadi supaya lebih lebih maju, artinya generasi akan lebih
cerdas gitu. Dan kami juga berharap sebetulnya orang tuanya mendampingi dengan kami menyediakan bukunya. Kadang ada anak yang belum bisa pergi sendiri, mungkin orang tuanya bisa baca buku yang untuk orang tua, si anak bisa baca buku yang anak. Itu sih ya. Kalau untuk pendidikan sebetulnya kami ada dua yang kami utamakan ya, selain cerdas tanpa batas, ada juga edufasting. Edufasting itu juga edukasi pada bulan Ramadan. Nah, ini juga kami mengadakan apa seperti motivasi ya, kelas motivasi untuk anak-anak jalanan atau panti gitu, yang agak berubah bentuknya pada masa pandemi ini. Biasanya kami mendatangkan anak-anak dari beberapa panti ke suatu tempat penginapan, lalu kami nginap bersama dengan pembicara atau narasumber yang kami undang. Tapi karena pandemi tidak memungkinkan hal itu, jadi dari tahun lalu kami mengubah konsep, kami mendatangi panti atau madrasah yang memang sesuai kriteria. Tadi kami kan sasarannya adalah duafa ya, lalu kami yang datang, kami mendatangi mereka. Itu sih, Pak, untuk pendidikan. Fokusnya pemberian buku ini untuk TK, SD, SMP, atau SMA? Semuanya. Semuanya. Dari TK, SD, SMP, SMA, orang tua, dewasa. Semua. Oke. Bentuknya buku ya, Bu ya. Mengapa Buku. tidak mengembangkan bentuk digital, buku digital? Bisa diakses oleh semua orang Karena di mana saja. iya, karena gini, kadang kalau di desa itu kan untuk wifi juga tidak bagus ya. Tidak semua wilayah bagus ininya apa untuk sarana wifi-nya gitu. Dan kalau misalnya HP belum tentu semua punya HP. Kalaupun misalnya punya HP, kuotanya kalau digital itu gimana? Jadi kemampuan kami masih, saya pikir semuanya oke, anak lebih lebih memudahkan lah, memudahkan semua orang. Dan kebetulan biasanya tempat yang kami support itu menjadi rumah baca dan rumah belajar bersama. Sebetulnya memancing anak untuk datang ke sana, jadi tidak hanya bermain gadget, tapi datang ke tempat itu untuk membaca bersama, belajar bersama. Sebetulnya itu sih. Jadi sebelumnya didirikan dulu rumah baca atau rumah belajar tersebut. Jadi harus tidak oleh warga, diserahkan ke harus sekolah oleh, atau ke tidak, desa. enggak. Jadi kalau kami lebih Kayak mensupport tadi perpustakaan desa gitu lah ya. desa ya, rumah baca yang didirikan biasanya oleh relawan lokal yang ada. Karena itu juga makanya kita survei, karena contoh yang cerdas tanpa batas terakhir ada juga yang mengajukan dari sekolah. Kami pikir kalau sekolah kan ada dana dari Kemendikbud ya sebetulnya. Jadi kami nggak pilih itu, kami pilih yang memang kelihatan nih, oh ini memang orang pengurusnya juga serius untuk mencerdaskan warga setempat gitu. Kalau untuk edukasi motivasi itu motivasi apa yang diberikan? Apakah motivasi untuk ya kalau berkarya? edufasting ya waktu Ramadan. Jadi gini, benang merahnya sebetulnya kita ingin menanamkan ke anak-anak ini, remaja ini, targetnya sebetulnya remaja ya, supaya apapun kondisinya kita harus tetap bersyukur dan berjuang dan berani bermimpi besar. Benang merahnya itu sebetulnya kalau di kegiatan Ramadan. Jadi lebih menanamkan kepercayaan diri dan lebih semua orang bisa kok, kalau mau usaha pasti bisa maju. Menanamkan itu sebetulnya. Jadi jangan sampai minder terus saya kan yang begini susah kan jadi nggak bisa maju, aku nggak bisa. Nah itu ingin menghilangkan itu, justru menanamkan positive thinking dan berani berani bermimpi besar. Itu sih benang merah dari kegiatan edukasi di bulan Ramadan ya. Oke, Bu. Kegiatannya fokus kepada pemberian buku dan pendirian rumah baca atau rumah belajar gitu kan. Nah, di satu sisi juga kan banyak yang saudara-saudara kita tidak bisa melanjutkan sekolah karena kendala biaya gitu loh. Nah, walaupun kita, mohon maaf, kita sediakan buku tapi dia tidak bisa melanjutkan juga, akhirnya kan program itu terhenti untuk mencerdaskan tanpa batas ini. Apa ada program juga untuk beasiswa? Dulu sudah pernah, tapi kita nggak lanjut. Jadi cukup waktu itu pernah sekali kami adakan itu. Tapi kalau menurut saya tadi, misalnya si anak ini putus sekolah. Putus sekolah berarti anak ini at least sudah bisa baca ya, saya pikir, karena putus sekolah. Jadi dengan adanya rumah baca itu, anak ini sebetulnya bisa tetap belajar di rumah baca ini. Dan ya tadi, sebenarnya kalau ada keinginan atau orang tuanya mendukung, sebetulnya dia akan tetap bisa mendapatkan ilmu meskipun tidak pergi ke sekolah. Itu sih. Oke, kegiatan ini sangat baik dan sangat menarik sekali dan juga perlu dukungan publik. Nah,
jika ada yang ingin menjadi anggota, kemana menghubungi? Dan jika ada yang ingin berdonasi, kemana? Silakan pantau medsos kami, Instagramnya Komunitas Lebah. Semuanya disambung ya, Komunitas Lebah. Dan di Facebook juga ada Komunitas Lebah. Kita biasanya update di situ. Jadi bisa DM, bisa direct message ke sana. Silakan, sebetulnya kami terbuka untuk siapapun kalau ingin bergabung. Syaratnya ya siap capek, terus ya mau menyumbangkan pikiran dan lain sebagainya, itu aja sih sebenarnya, dan tetap profesional. Kalau saya minta ke anggota saya, kita ini memang tidak dibayar, tapi sebetulnya yang kita dapat dari kegiatan ini lebih dari bayaran uang gitu. Jadi tetap harus profesional karena kami juga ada timeline. Terus kami juga setelah selesai kegiatan kami selalu memposting LPJ, laporan pertanggungjawaban, semuanya kegiatan keuangan boleh dicek di web kami. Terima kasih Bu Vivi, dan sebagai penutup saya mengingatkan kepada sahabat perspektif baru, berbagi kebaikan dan kepedulian jangan ditunda. Lakukan sekarang juga. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.